Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya di channel Rajin Belajar. Nah, masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika untuk kelas 3 sekolah dasar bab 5 penyajian data dalam tabel. Bagian B, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yuk anak-anak, kita belajar bersama-sama. Aktivitas 2. Penulisan turus atau tally. Lakukan kegiatan berikut. Pertama, buatlah kelompok yang beranggotakan 5-8 orang. Dua, siapkan selembar kertas. Ambil 1 lidi untuk menunjukkan data berjumlah 1. Lakukan seterusnya hingga 4 lidi untuk menunjukkan data berjumlah 4. Letakkan lidi secara tegak dan disejajarkan. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini ada 1 lidi, 2 lidi, 3 lidi, dan 4 lidi. Tiga, siapkan kertas yang lain. Ambil 4 lidi untuk menunjukkan data berjumlah 4, seperti langkah 2. Tambahkan 1 lidi dan letakkan secara miring di atas keempat lidi tadi. Sekarang lidi berjumlah 5. Nah, seperti ini anak-anak. Seperti inilah penulisan turus untuk berjumlah 5. Perhatikan baik-baik ya. 4. Ulangi langkah 3 dan tambahkan 1 lidi di sebelahnya. Begitu seterusnya hingga ditambahkan 4 lidi. Nah, ini tadi 5, kemudian ditambah 1 lidi di sebelah kanannya menjadi 6. Selanjutnya yang ini 7, kemudian 8, dan 9. Diamati baik-baik ya anak-anak. Ayo mengamati. Membilang atau mencacah data dapat dilakukan dengan menggunakan turus, yaitu simbol garis tegak yang menyatakan banyaknya data. Nah, ini untuk turus dengan simbol 1, kemudian ini 2. Ini 3, kemudian 4, 5, 6, ini 7, kemudian 8, 9, dan penulisan turus 10 seperti ini ya anak-anak. Berdasarkan aktivitas 1, tulislah kembali hasil data dan tuliskan dalam bentuk turus atau tally. Nah, kita ambil datanya dari aktivitas 1 ya. Untuk nama Alfian, banyak anggota keluarga 5 orang. Penulisan turusnya seperti ini. Nah, ada 4 garis tegak lurus, kemudian 1 garis miring. Untuk Rafa, 3 orang, seperti ini. Vira, 6 orang. Kemudian Fitri, 7 orang. Kemudian Lutfi, 5 orang. Arfi, 4 orang. Dan Wahyu, 2 orang. Seperti ini anak-anak, mudah bukan? Ayo beraktivitas. Aktivitas 3, penyajian data bentuk tabel. Lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 10 orang. 2. Masukkan 30 manik-manik dengan 3 warna yang berbeda. Warna merah, hijau, dan kuning ke dalam satu wadah. 3. Mintalah satu anggota kelompok untuk mengambil 10 manik-manik dari wadah. Kemudian hitung manik-manik yang berwarna merah. Nomor 4, catatlah hasilnya. Misalkan anggota 1 dapat mengambil 4 manik-manik berwarna merah. Setelah dihitung dan dicatat, kembalikanlah 10 manik-manik ke wadah yang tersedia tadi.
Nomor 5, ulangi langkah ketiga sampai keempat untuk anggota yang lain dan catatlah seluruh hasilnya. Nah, ini untuk anggota 1 tadi dapat mengambil 4 manik-manik berwarna merah. Kemudian misalkan anggota 2 dapat mengambil 5, anggota 3 dapat mengambil 2, anggota keempat dapat mengambil 3, anggota 5 dapat mengambil 9, anggota 6 dapat mengambil 5, anggota 7 dapat mengambil 3, anggota 8 dapat mengambil 2, anggota 9 dapat mengambil 2, dan anggota 10 dapat mengambil 5. Nomor 6, berapakah nilai data terkecil dan nilai data terbesar pada hasil langkah kelima? Nah, untuk data terkecil itu 2 ya anak-anak, kemudian untuk data terbesar itu adalah 9. Nomor 7, urutkan data lengkap pada langkah kelima dari nilai data terkecil hingga nilai data terbesar. Nah, pada data yang langkah kelima ini kita urutkan ya dari mulai yang terkecil. Nah, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 9. Nomor 8, berdasarkan hasil langkah ke-6, buatlah tabel dengan 3 kolom dan lengkapi sesuai hasil langkah ke-5 sampai langkah ke-7 seperti berikut. Nah, ini tadi data yang sudah diurutkan. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Banyak manik-manik warna merah. 2, kita tulis di sini 2. Ada berapa banyak? 1, 2, 3. Penulisannya dalam turus seperti ini ya. Dan banyaknya anak 3. Kemudian manik-manik warna merah yang dapat diambil 3 itu ada 2 ya. Penulisannya seperti ini dalam penulisan turus. Dan anak yang dapat mengambilnya ada 2. Lanjut yang banyak manik-manik warna merah yang dapat diambil sebanyak 4, itu ada 1 anak, maka penulisan turusnya seperti ini, dan banyaknya anak 1. Lanjut, banyak manik-manik warna merah sebanyak 5, itu ada 3, 1, 2, 3. Kita tulis dengan penulisan turus seperti ini. Banyaknya anak 3. Lanjut, banyak manik-manik warna merah sebanyak 9. Nah, ada 1 ya, 9-nya, maka penulisannya dalam turus seperti ini. Banyaknya anak, maka ditulis 1. Ayo mengamati, Pak Guru berkata, apa yang dilakukan dalam penyajian data bentuk tabel. Kemudian salah satu siswinya menjawab, mengurutkan nilai data terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian siswanya juga menjawab, membuat tabel dengan kolom data, turus, dan banyaknya data. Ayo berpikir. Perhatikan dan lengkapi tabel berikut. Nah, di sini ada huruf, turus, kemudian banyak huruf. Untuk huruf S, turusnya penulisannya seperti ini. Kemudian banyak huruf 2. Lanjut ke huruf E. Nah, banyaknya huruf 1, jadi penulisan turusnya seperti ini ya. Lanjut ke huruf K. Penulisan turusnya seperti ini, jadi banyaknya huruf 1. Lanjut ke huruf O, banyaknya huruf 1, jadi penulisan turusnya seperti ini. Huruf L, penulisan turusnya diamati baik-baik, berarti banyaknya huruf 1. Untuk huruf A, banyaknya hurufnya 3, untuk penulisan turusnya seperti ini. Lanjut ke huruf H, penulisan turusnya seperti ini, jadi banyaknya huruf 1. Lanjut ke huruf D, banyaknya huruf 1, jadi penulisan turusnya seperti ini.
Pertanyaannya, huruf apakah yang jumlahnya paling banyak? Nah, dengan melihat tabel, untuk mencari tahu jumlah huruf yang paling banyak itu ada 3 ya, yaitu pada huruf A. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut pertanyaan selanjutnya, huruf apakah yang jumlahnya paling sedikit? Nah, untuk yang paling sedikit itu berjumlah 1, di sini ada huruf E, kemudian K, kemudian O, L, H, dan D. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, huruf apakah yang memiliki jumlah sama banyak? Di sini yang memiliki jumlah sama itu jumlah 1 ya, ada E, K, O, L, H, dan D. Lanjut, urutkan huruf dari yang jumlahnya paling banyak. Yang paling banyak itu yang berjumlah 3 itu pada huruf A, kemudian yang berjumlah 2 pada huruf S, kemudian yang berjumlah 1 E, K, O, L, H, dan D. Pertanyaan selanjutnya, susunlah huruf-huruf di atas secara mendatar. Nah, dengan mengamati tabel ini, kita tulis huruf S-nya ada 2 ya. Ini S yang pertama, kemudian S yang kedua. Selanjutnya huruf E ada 1, kita tulis huruf E. K-nya ditulis ada 1, O-nya ditulis ada 1, L-nya ditulis ada 1, untuk A ada 3, jadi kita tulis 3 kali A-nya ya, A yang pertama, A yang kedua, A yang ketiga. Kemudian huruf H-nya ada 1, dan huruf D-nya ada 1. Lanjut pertanyaan selanjutnya, tuliskan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada jawaban poin E. Nah, huruf-huruf itu dapat dibentuk menjadi sebuah kata, contohnya sekolah, kelas, kalah, lada, salah, dosa. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.